warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah ke-13 kita akan mendiskusikan mengenai persamaan Laplace pada sistem koordinat polar, silinder, dan bola. Persamaannya masih seperti kemarin di kuliah ke-12, yaitu del kuadrat U sama dengan 0, dengan U adalah besaran skalar seperti suhu. Penemunya sama, ini Pak Laplace masih ada seperti ini. Nah, sekarang kita awali bagaimana persamaan diferensial Laplace di sistem koordinat polar. Nah, ini kalau variabelnya suhu, kita punya lempeng lingkaran seperti ini. Suhu di tepi ini, di tepi atas ini suhunya adalah T0, dan di tepi bawah ini adalah 0. Maka persamaan Laplace-nya adalah del kuadrat T sama dengan 0. Untuk gradien atau del atau nabla di sistem koordinat polar seperti ini. Nah, ER, E theta itu adalah vektor satuan pada sistem koordinat polar. Jadi kalau polar itu ditandai dengan sudut theta, dan dengan R ini, R diukur dari pusat koordinat ini ya. Nah, ini seperti ketika di titik sini, maka ER-nya adalah ke arah radial ini. Ini vektor satuan arah R, ini vektor satuan arah theta. Nah, ketika ini kita substitusikan divergensi grad dari T, kita dapatkan ini. Seper R do R dari turunan ini ya, R do T do R ditambah seper R kuadrat do kuadrat T do theta kuadrat sama dengan 0. Ini P dP, persamaan diferensial parsial. Nah, kemudian sama seperti kemarin di kuliah ke-12, variabelnya bisa dipisahkan, R dan theta kita substitusikan ke atas ini, kemudian kita kalikan dengan R kuadrat kali dibagi R besar theta, maka ini kita akan dapatkan persamaan diferensial biasa PdB. Oke, nah sekarang kita lihat di sini untuk melihatnya bagaimana, apakah ini konstanta positif atau negatif bergantung syarat batas seperti ini. Nah, ini ketika sudut theta diukur dari sini, suatu saat theta di titik sini dengan titik di sini kan akan sama. Maka ini periodik. Karena periodik, solusinya harus dalam bentuk sin dan cos. Karena itu untuk theta kita pasang min n kuadrat. Kalau ini sudah min n kuadrat, maka untuk R tidak ada pilihan, dia harus sama dengan plus n kuadrat. Nah, karena itu seperti ini untuk variabel R-nya sama dengan n kuadrat. Kalau ini diturunkan, ini UV ya, sama seperti kemarin, UV, maka kita dapatkan turunan seperti ini. R kuadrat D kuadrat R per DR kuadrat tambah R dr kecil min n kuadrat R sama dengan 0. Ini adalah persamaan Cauchy. Nah, lihat di PdB kemarin. Nah, solusinya dalam bentuk ini. R besar sama dengan R pangkat N dan R pangkat min N. Nah, sehingga dari sini tadi TK sama dengan R kali theta, kita dapatkan T-nya sama dengan ini. Ini kita tuliskan, ada 4 suku ya. Jadi R pangkat N sin theta, R pangkat N cos N theta, dan seterusnya. Ada 4 suku. Nah, sekarang dari 4 ini kita pilih mana solusi yang memenuhi dari soal kita. Nah, ini dinamakan penerapan syarat batas. Untuk di pusat lempeng ini, jadi di sini, ini suhunya pasti ada, terbatas gitu ya. Karena itu R pangkat N dibuang. Kenapa? Karena kalau R-nya diganti 0, ini seper ya, seper R pangkat N, nanti seper 0 itu menuju tak hingga. Sehingga R pangkat min N dibuang. Kalau ini kita buang, nah kita tinggal 2 solusi yang di atas itu. Nah, solusinya kita tuliskan dalam bentuk ini, karena ini masing-masing mengandung R pangkat N. Kemudian untuk di R sama dengan A, ini jari-jarinya A ya. Nah, ini jari-jarinya A, lempeng ini, jari-jarinya A. Maka di bagian atas itu adalah 0 sampai pi, jadi di sini 0 gitu ya. Nah, ini pi, dari 0 sampai pi itu suhunya T0, dan di bawah ini pi sampai 2pi, atau nanti kalau di arah ini negatif 0 sampai min pi itu suhunya 0. Nah, maka ini tidak bisa dipenuhi seperti kemarin ya, ketika R-nya sama dengan A, maka menggunakan prinsip kombinasi linear. Somasinya seperti ini. Dan ini, nah, kalau kita lihat, jadi ketika nanti kita masukkan di syarat batas bahwa R sama dengan A, T-nya sama dengan ini, kita dapatkan deretnya seperti ini. Nah, ini disebut dengan deret Fourier sin dan cos. Periodenya berapa? 2pi. Oke ya, jadi dari A ini A jari-jari ya, jari-jari pangkat N, dari sini tadi dimasukkan R pangkat A. Kemudian AN, ini kita koefisien dari sini tadi. Nah, ini ke sini. Nah,
Ini kita tuliskan menjadi seperti ini. Ini yang disebut dengan deret Fourier sin cos. Dengan A kecilnya, AN, ini indeks ya, AN ini jari-jari ya, A pangkat N, A besar konstanta N, B kecil ini konstanta, ini jari-jari, B pangkat N dimasukkan di sini. Oke. Nah, sekarang bagaimana menemukan koefisien di deret Fourier? Sama seperti di kuliah Mata Kalkulus 2 ya, ketika membahas deret Fourier sin cos, maka kita menuliskannya seperti ini. Ini deret Fourier sin cos. Kita cari AN-nya, A0 itu sama dengan seperpi min pi sampai pi karena periode 2pi. Dan kita temukan ternyata sama dengan T0. Nah, AN tadi sama dengan ini, berarti A0 sama dengan A pangkat 0 itu 1 AN. Jadi A0-nya sama dengan T0. Kemudian dengan cara yang sama, AN kita hitung integral ini sama dengan 0. AN-nya 0 dan kita temukan untuk BN-nya sama dengan integral ini. Oke ya. Nah, dan kita peroleh integral sin itu adalah min cos seperti ini. Cos NP seperti kemarin sama dengan min 1 pangkat 1. Sehingga ketika genap akan sama dengan 0, ketika ganjil sama dengan 2. 2T0 per NP. Nah, ini B kecilnya, B besarnya dicari dari sini. B besar sama dengan BN kecil dibagi AN. Jadi ini 2T0, A ini jari-jari ya. Kemudian dari perolehan ini, deret Fourier itu bisa dituliskan dalam bentuk gini, A0 per 2 kali somasi ini. A0-nya tadi sama dengan T0, kemudian AN-nya 0 dan BN-nya sama dengan ini. Maka kita dapatkan ya dari sini, ini ya nilai ini, BN-nya substitusikan ke sini. Nah, kemudian A0-nya tadi sini, nah ini juga substitusikan ke sini. Maka kita dapat distribusi suhu di lempeng. Lempeng itu artinya lembaran yang berbentuk lingkaran dengan suhu atasnya T0, suhu bawahnya adalah 0. Separuh atas T0, separuh bawah 0 itu seperti ini. Nah, ini ganjil ya. Jadi T0 per 2 ditambah 2T0 per pi somasi N1 sampai tangga untuk N ganjil, R per A jari-jari pangkat N sin N theta per N. Nah, ini untuk pembahasan persamaan Laplace di sistem koordinat polar. Oke, buka kembali bagaimana menyelesaikan deret Fourier untuk menemukan koefisiennya ini. Ada A0, AN dan BN. Mudah-mudahan jelas. Nah, nanti untuk soal UH ke-13 ini identik dengan ini, hanya berbeda nanti di syarat batasnya di sini. Kalau ini separuh atas T0, separuh bawah 0, mungkin nanti kita bagi menjadi beberapa bagian. Mudah-mudahan jelas. Nah, kuliah kita tutorial kita lanjutkan nanti di bagian kedua, bagaimana menyelesaikan persamaan Laplace di sistem koordinat silinder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.